Oke teman-teman, kalau kita ngomongin Ramadan, apa sih yang langsung kepikiran? Puasa kan? Nah, tapi gimana kalau saya bilang, puasa itu baru gerbangnya aja. Bulan ini tuh sebenarnya adalah sebuah undangan spesial untuk transformasi spiritual. Yuk kita bedah bareng amalan-amalan inti yang bikin Ramadan ini beda banget. Jadi, pertanyaannya adalah, kenapa sih bulan ini bisa jadi waktu yang begitu penuh dengan berkah, ampunan, dan rahmat? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita untuk ngertiin makna di balik setiap amalan yang akan kita bahas nanti. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari mengapa Ramadan itu istimewa. Lalu, kita masuk ke pilar utamanya, yaitu puasa. Setelah itu, kita akan lihat gimana cara menghidupkan malam-malamnya, merasakan semangat berbagi, dan ditutup dengan kekuatan doa. Siap? Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngobrolin soal gimana caranya beribadah, kita harus paham dulu kenapa bulan ini punya kedudukan yang begitu tinggi dan spesial. Coba kita lihat ya. Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi petunjuk buat kita semua. Setiap kebaikan, sekecil apapun, pahalanya dilipat gandakan. Dan yang paling dahsyat, ada satu malam, Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kebayang gak sih? Ini benar-benar sebuah kesempatan spiritual yang gak ada duanya. Nah, setelah paham betapa istimewanya bulan ini, sekarang kita bahas pilar utamanya, puasa. Ini jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus loh. Ini adalah fondasi untuk kita melatih kedisiplinan dan juga pengendalian diri. Coba deh perhatikan definisinya. Kata kuncinya itu ada di niat. Betul, niat. Tanpa niat yang tulus untuk beribadah, ya nahan lapar dan haus cuma jadi kegiatan fisik biasa. Niat inilah yang mengubah segalanya, jadi sebuah cara untuk kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jadi, apa sih hasil yang kita dapat dari puasa? Pertama, kita jadi belajar sabar, belajar mengendalikan diri. Kedua, kita jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jadi empati kita tumbuh. Dan yang gak kalah penting, ini semacam proses detoksifikasi, membersihkan tubuh sekaligus menyucikan jiwa kita. Kalau siangnya kita berpuasa, terus apa yang terjadi waktu malam tiba? Nah, justru disinilah malam-malam Ramadan jadi lebih hidup, diterangi sama berbagai macam ibadah dan koneksi spiritual. Yuk kita lihat gimana caranya. Yang pertama dan paling khas, tentu aja, sholat raweh. Ini adalah sholat sunnah berjamaah yang cuma ada di bulan Ramadan. Coba bayangin deh suasananya. Masjid-masjid jadi rame, semua orang bersatu dalam ibadah. Dan pahalanya, itu setara dengan sholat semalam suntuk. Luar biasa. Tentu saja, malam Ramadan itu nggak akan lengkap tanpa Al-Quran. Kenapa? Karena ya ini bulan diturunkannya Al-Quran. Ini kesempatan emas buat kita untuk nggak cuma sekedar membaca, tapi untuk benar-benar mendengarkan, merenungkan maknanya, dan menyambungkan lagi hati kita dengan firman-Nya. Terus, gimana caranya biar interaksi kita lebih intens? Nah, ada satu target populer yang seru banget buat dicoba, yaitu 1 hari 1 juz. Dengan konsistensi, kita bisa menamatkan seluruh Al-Quran dalam sebulan. Sebuah target yang indah kan? Menjelang akhir Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir, ada sebuah praktik yang sangat mendalam, i'tikaf. Anggap aja ini kayak retret spiritual, di mana kita sejenak menarik diri dari kesibukan dunia, kita diam di masjid, dan fokus total beribadah untuk memburu malam Lailatul Qadar. Ramadan itu bukan cuma soal hubungan kita ke atas dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita ke samping dengan sesama manusia. Nah, disinilah semangat berbagi memegang peranan penting. Jadi ada 2 cara utama untuk berbagi di bulan ini. Pertama, sedekah sukarela. Mau ngasih tajil, donasi ke masjid, apa aja pahalanya dilipat gandakan. Kedua, ada yang namanya zakat fitrah. Ini sifatnya wajib di akhir bulan. Ini bukan cuma kewajiban, tapi juga cara untuk membersihkan puasa kita dan memastikan semua orang bisa ikut merayakan hari kemenangan. Oke, terakhir kita sampai ke inti dari semua ibadah, doa. Ramadan itu momen terbaik buat kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan ngobrol langsung dari hati ke hati sama Sang Pencipta. Di bulan ini, katanya pintu langit itu terbuka lebar. Makanya kita dianjurkan banget buat memperbanyak istighfar untuk membersihkan diri, sholawat sebagai tanda cinta kita, dan tentunya doa yang paling khusyuk pas waktu berbuka puasa. Karena itu salah satu waktu yang paling mustajab. Semua ini adalah cara kita menjaga hati biar selalu terkoneksi. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ramadan adalah bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat.
Setiap tetes keringat kita saat berpuasa, setiap rakaat sholat kita, setiap rupiah sedekah kita, pada akhirnya adalah usaha kita untuk meraih 3 hal agung ini. Nah, sekarang setelah kita sama-sama lihat semua pintu kebaikan yang terbuka lebar banget di bulan ini, pertanyaan terakhir ini saya tujukan khusus untuk Anda. Dari semua amalan yang udah kita bahas, kira-kira mana nih yang bakal jadi fokus utama Anda? Karena memilih 1 atau 2 fokus bisa jadi kunci untuk menjadikan Ramadan kali ini bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah perjalanan transformasi yang sejati. Coba direnungkan.